Di situ saya ngekos, kosannya kecil. Kalau diukurkan itu hanya berapa ya? 2,5 kali 3, nggak sampai kayaknya. 2,5 kali 2 lah gitu ya. Dengan 4 anak. 4 anak. Makan di situ, minum di situ, tidur di situ, semua aktivitas di situ. Ditambah lagi satu. CTS. Mantap. Waktu itu udah nerapkan tuh sholat tuh 5 waktu dan lain sebagainya. Masya Allah. Nah, biasanya kami sholat itu di waktu papinya tidak ada di rumah, dengan keadaan pintu pun juga tertutup. Hari itu kami sholat maghrib, pintu kami nggak kunci. Oke. Pintu kami nggak kunci, jadi lagi sholat maghrib baru masuk 2 rakaat, papinya pulang. Papinya pulang, kami lagi jamaah, saya di depan, 4 anak saya di belakang, mukenahnya ditarik, langsung dibakar di depan. Oh. Jadi anak saya tuh bilang, papi, itu punya Cece, Cece mau pakai itu gitu kan. Tapi karena papinya udah nggak mau dengar alasan itu lain sebagainya, bukan hanya mukenah anak saya yang dibuang, tapi sejadah saya diraup, dibuang, juga semuanya dibuang. Ternyata dia selama ini memperhatikan saya, Al-Quran kami semua dibuang, dibakar. Begitu. Ternyata bukan hanya barang-barang tadi untuk saya sholat yang dibuang, sayanya juga dibuang ke depan. Allah. Saya dan anak 4 ini dibuang. Jadi Dibuang diusir sama-sama. dari rumah. Diusir hari itu juga. Hari itu juga. Lalu gimana waktu itu? Ya kita kan nggak tahu ya namanya, apalagi kakak seorang wanita kan. Kan kebanyakan kalau orang debat kasus kayak gini nih pasti tak kemana-mana lah pikirannya kan. Apa yang kakak rasakan waktu itu? Yang saya rasakan waktu itu sebenarnya saya butuh pertolongan aja ya. Butuh pertolongan, oke. Butuh pertolongan. Jadi pas dibuang di situ tuh, barang kan udah dibuang semua. Sebenarnya kelihatan sekali ya kalau misalnya dibuang di depan rumah gitu kan, orang lewat-lewat itu kan keluar ke jalan itu kelihatan banget tuh iya. barang kita tuh. Nah, di situ sebenarnya saya butuh pertolongan gitu, butuh perhatian gitu kan. Siap. Tapi Allah tuh baik, Allah tidak memberikan perhatian itu dari orang-orang yang lewat. Tapi Allah membiarkan orang itu seperti tidak melihat kejadian itu semua. Jadi di situ saya sedih sekali karena kenapa? Kok nggak ada ya orang yang peduli sama saya gitu? Kok nggak ada ya orang yang peduli sama saya gitu? Jadi di situ sebelum kita diusir di luar sebenarnya sempat ada, mohon maaf ya, pemukulan dan lain sebagainya. Oke. Gitu. Siap. Jadi dipukul pakai meja dan lain sebagainya. Cuman saya bilang sama, kan saya ada asisten rumah tangga. Iya. Saya bilang sama asisten rumah tangga saya, anak-anak bawa dulu ke dalam, amankan, pastikan mereka tidak melihat kejadian ini apapun itu yang terjadi, kalian nggak usah keluar. Ya. Saya bilang gitu. Ini urusan saya sama dia. Jadi meja itu dipotong, dipukul ke saya. Jadi saya hanya diam aja gitu, karena kan saya yang salah ya. Ya. Tapi kalau dulu saya tidak berpikir saya salah, saya betul. Ya karena memang lagi dahsyatnya hidayah ya. Iya gitu. betul. Jadi sekarang ini baru saya sadar, oh saya yang salah. Tapi saya nggak berani ngelawan gitu kan. Ya udah saya diam aja, karena kalau misalnya saya ada perlawanan pasti akan lebih parah lagi. Gitu. Nah akhirnya tuh udah capek kan, mungkin kan dia. Jadi dibuang. Sayanya yang diusir. Udah kamu pulang aja. Jadi saya nangis-nangis telepon bapak. Pak, saya diusir gitu kan. Jemput saya. Pak, saya diusir, saya bilang gitu. Karena apa? Karena ini gitu kan. Ya udah, bapak saya nggak nanya apa-apa, langsung adik saya disuruh jemput saya. Kita pulang semuanya, pulang ke rumah. Saya kira bapak saya baik, Ya. tapi ternyata memang baik, memang baik sekali. Sampai di sana itu pulang, diam kan bapak tuh. Ini semua pasti salah kau, gitu kan. Kau tuh bodoh. Posisi bapak itu waktu itu masih non muslim kan kak? Bapak itu udah muslim. Oh udah muslim. Tapi tidak mengerti Islam. Oh berarti bapak mualaf juga ya? Iya, mualaf juga. Oke, lanjut kak. Nah jadi di situ
Kata bapak saya, kamu tuh bodoh. Apalagi dengan saya pulang, keadaannya saya tidak bawa apa-apa. Setidaknya kamu bawa mobil satu. Uang nggak ada, ini nggak ada, apa-apa nggak ada. Nanti kamu makan macam mana? Saya tak pikirkan kau, kalau mau mati silakan. Saya cuma mikirkan anak koja, mau makan apa. Sakit dong hati saya. Di situ, di fase itu ibaratnya saya lagi butuh seseorang yang ibaratnya tenang ya, kamu pasti bisa, kamu semangat ya gitu, yang nyemangatin saya. Tapi ternyata itu di luar dari apa yang saya bayangkan gitu. Tidak ada yang mendukung saya, bahkan saya di situ diusir balik sama bapak. Udah kamu pergi aja, aku tak mau lihat kau gitu kan. Aduh, rasanya tuh sakit sekali. Mama semua nggak ada yang peduliin, yang dulunya ibaratnya tuh apa-apa ke saya gitu kan. Tapi setelah saya diusir, ibaratnya saya udah nggak punya apa-apa. Ternyata semua menjauhi saya. 2 minggu saya bertahan di situ, hanya nangis dan nangis. Nggak mungkin saya balik ke rumah lagi, udah diusir. Aduh, saya sekarang jadi pengen nangis. Astagfirullahaladzim. Jadi di situ nggak mungkin saya balik ke sana juga. Sementara kondisi di rumah tidak baik-baik saja, gitu kan. Jadi saya memohon sama mama saya. Mama saya pun juga sebenarnya berpihak ke bapak saya. Mama, saya bilang, minta tolonglah mak. Saya tidak minta harta kalian. Saya tidak minta kalian bantu saya. Saya tidak minta support seperti yang kalian berikan kepada saudara yang lainnya gitu. Saya hanya minta doa dari mama. Saya minta hanya support mama. Saya bilang gitu. Hanya minta restu mama. Mak, saya pilih Islam ini karena kalian. Saya ingin kita sama-sama nanti berkumpul di surga. Saya bilang gitu. Jadi tolong ridhoi saya, doakan saya, berikan semangat untuk saya. Saya tidak minta harta. Saya bilang gitu. Biar yang lain semuanya nggak mendukung saya, tapi tolong emak dukung saya. Walaupun hanya emak yang dukung saya yakin saya pasti masih mampu untuk berdiri, saya bilang. Jadi mama tuh diam aja. Lama-lama mama bilang gini, aku nih bisa apa? Aku doakan kau lah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kau balik aja lagi ke Pontianak, dia bilang gitu kan. Jadi dengan ridho dari mama nih, restu dari mama, bismillah, saya balik ke Pontianak. Di situ saya ngekos, kosannya kecil. Kalau diukurkan itu hanya berapa ya, 2,5 kali 3, nggak sampai kayaknya, 2,5 kali 2 lah gitu ya. Dengan 4 anak. Makan di situ, minum di situ, tidur di situ, semua aktivitas di situ. Ditambah lagi 1 pengasuh saya. Karena kalau saya kerja nggak mungkin anak saya tinggalkan begitu aja. Anak saya masih kecil-kecil kemarin. Jadi kami pernah makan itu dikasih tetangga 2 piring untuk 5 orang. Saya pengen nangis jadinya. Seperti itu, makanya bismillah doa saya tahu rasanya menjadi mu'alaf itu bahwasanya resiko pertamanya pasti diusir dari rumah, dijauhi dari keluarga dan lain sebagainya. Setelah saya berhijrah, saya memberanikan diri karena ada rasa yang seperti ini. Saya melihat juga bahwasanya di tempat kami itu banyak sekali yang Muslim, banyak sekali yang Islam, tapi mereka tidak berislam. Apa maksudnya banyak yang Islam tapi tidak berislam? Mereka Islam, tapi mereka tidak mengerti apa itu Islam. Bahkan 2 kalimat syahadat saja mereka tidak mengerti. Untuk sholat 1 tahun sekali, hanya Idul Fitri dan Idul Adha, pun mereka syukur-syukuran. Jadi saya bismillah door to door, rumah ke rumah, untuk datangin mereka, mengajak mereka untuk belajar mengenal Islam. Itu untuk mualaf atau yang Muslim, Kak? Yang saya datangi? Iya. Iya, mualaf semua. Mualaf semua. Mualaf semua. Oke, berarti saat ini masih seperti itu? Sekarang ada yang melanjutkan. Karena saya fokus belajar. Fokus belajar? Iya. Jadi di situ, alhamdulillah, saya door to door seperti itu. Ya. Ada yang ngusir saya, ada yang menghina saya, mencaci, memaki saya. Dan itu bukan orang jauh, keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Ada yang bahasanya seperti ini. Kalian yakin Lisa itu mengajarkan kebaikan sama kalian, mengajarkan Islam yang benar sama kalian?
Sementara kalian tahu dia siapa. Masa orang bodoh ngajarin orang bodoh? Bahasanya seperti itu. Nah, jadi di situ tantangannya tuh tidak mudah sekali. Yang dulu juga bapak saya itu sangat menentang saya untuk memeluk Islam gitu kan, membela Islam, karena demi Islam ini saya meninggalkan semuanya. Saya rela untuk berpisah dengan papanya anak-anak. Saya meninggalkan semua, apapun itu, saya tidak membawa apa-apa, karena kata papanya anak-anak, kamu boleh pergi memeluk Islam, pergi saja, tapi tidak boleh bawa satu benda pun. Kalau mau bawa anak-anak silahkan. Jadi saya nggak bawa apa-apa, hanya bawa anak. Jadi harta saya tuh anak-anak. Siap. Berarti komunikasi udah nggak jalan gitu? Kalau untuk saat ini ada masih. Masih ada? Terkadang. Ya, memang harus dijaga karena ada anak-anak juga kan? Karena anak-anak. Jadi, tapi demi anak-anak, kalau misalnya anak-anak mau ketemu, kan anak-anak belum bisa bawa kendaraan sendiri. Saya harus mengorbankan perasaan saya. Oke. Berarti kakak langsung yang mengantarkan? Betul. Karena saya tetap harus mengawasi anak-anak agar bahasa-bahasa yang dikeluarkan itu tetap terjaga untuk anak-anak. Oke, yang tidak baik boleh saya dengar, tapi untuk anak-anak mereka masih tidak tahu apa-apa. Yang salah kalau mau disalahkan itu saya. Gitu. Nah, jadi di situ alhamdulillah kita yang telah di waktu mau buka TPA, kan saya langsung buka TPA ya kemarin. Oh, udah buka TPA berarti? Alhamdulillah. Di mana, Kak? Di Toho. Di Toho? Oke, di Toho. Itu udah berapa lama, Kak? Dari tahun 2021 kemarin. Oke, berarti udah lama juga ya? Pas saya mulai hijrah. Berarti pas hijrah langsung bergerak gitu ya? Langsung bergerak. Oke, siap. Gitu. Sekarang di Pontianak ngekos kan? Ngekos. Berarti di sana nggak jalan lagi? Di sana ada yang lain melanjutkan. Ada yang lain melanjutkan. Posisi kakak udah mengajarkan atau? Posisi saya kemarin hanya menggerakkan, jadi mengajak orang untuk bergerak, mengajak orang untuk ibaratnya menuju kebaikan. Saya menjanjikan surga sama mereka, menjanjikan pahala dengan mereka. Siap. Saya bilang kalau untuk bayar uang kalian, gaji kalian itu nggak bisa. Saya nggak punya, saya bilang gitu. Kadang saya untuk kesini aja isi bensin itu cukup-cukup, pas-pas. Kadang saya pergi nggak bawa uang, pulang dari sini saya dikasih bapak. Saya bilang gitu. Siap. Nah, jadi saya hanya menjanjikan pahala sama mereka, menjanjikan surga sama mereka. Dan alhamdulillah mereka mau, ada ya juga yang mau bergerak gitu, mau mengajarkan di situ. Siap. Nah, di situ karena saya tidak bisa untuk mengajar, tadi yang Mas bilang, jadi saya cari orang yang bisa ngajar. Apa tujuan utama kakak? Kenapa pengen gitu meninggalkan yang udah nyaman nih tadi? Masuk Islam langsung dapat kesulitan. Itu kan suatu pengorbanan yang luar biasa ya. Nah, apa sebenarnya tujuan untuk melakukan itu semua? Pertama kan tadi kita ingin mendapatkan ketenangan hati, kenikmatan iman. Untuk tujuan kita mendapatkan surga, saya rasa hampir semua orang pun itu. Ya. Termasuk, mohon maaf, yang non pun juga tujuannya itu. Siap, betul. Kalau saya saat ini, dan sampai saat ini, di depan ini gitu kan, saya ingin mengajak lebih banyak lagi umat di dunia itu merasakan kenikmatan iman Islam. Masya Allah. Jadi bukan hanya, banyak saya melihat bahwasanya orang itu bisa mengaji, bahkan mereka itu mengaji dengan baik dan benar, tajwid dan lain sebagainya mereka bagus sekali, tapi mereka tidak mengerti apa yang mereka baca. Oke, siap. Jadi seperti tadi yang saya katakan bahwasanya banyak mereka itu sudah Islam tapi tidak berislam. Mereka syar'i tapi tidak bersyar'i. Ya. Apa maksudnya gitu kan? Udah Islam tapi mereka tidak mengenal apa kenikmatan Islam itu. Udah bersyar'i, berpakaian tertutup dan lain sebagainya, tapi mereka tidak menjalankan syariat Islamnya. Mohon maaf, tadi yang makannya masih apa aja boleh dimakan gitu kan, yang masih sembarang, tidak memperdulikan halal atau tidak halalnya. Terus mohon maaf lagi bagi yang wanita sudah bersyar'i tapi masih membicarakan saudara sendiri, seperti itu.
masih banyak lagi yang saya lihat bahwasanya mereka bersyar'i tapi tidak, mereka syar'i tapi tidak bersyar'i. Nah itu tujuannya, saya ingin mengajak lebih banyak orang bahwasanya kalau udah berislam, rasakan kenikmatan Islam itu. Kalau sudah syar'i, bagaimana caranya supaya bersar'i? Gitu. Yesus ya mah. Romo itu ya betul. Iya. Iya, nanti like Yesus. 1, 2, 3, 1, 2, 3.